Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Titik di Makkah, distrik La ilaha illallah, dan Madinah, kemudian 12 syariah, diberi salat puasa, haji dan sebagainya. Sudah ya? Sudah rekam? Ya, tidak apa-apa. Mau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum bersyukur pada sore ini kita ditakdirkan Allah itu hadir dalam Islam. Semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasulullah dan kita salat. Saya juga share kepada orang tua santri, namun kelihatannya yang hadir 1 orang yang paling santri. Kalau tadi ibu-ibu kurang lebih 60 orang, yang hadir 4 orang, tidak apa-apa. Kita hanya di depan dari depan. Kajian kita ini pertama adalah masalah tauhid. Rasulullah SWT menjelaskan dalam surah Al-Quran Al-Baqarah 1 63, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ilahukum ilahu wahid. Ya, jadi artinya adalah Tuhan itu adalah Tuhan yang esa. Ilahukum ilahu wahid, Tuhan. Ya, jadi kepada orang kafir juga ya, itu disampaikan yang menciptakan engkau adalah ilahu wahid. Mungkin saya segini masalah tauhid, mungkin pekan depan menyangkut pengamalan ya. Sekarang menyangkut bagaimana memperkuat semangat. Ilahu wahid adalah Tuhan yang esa. Bagaimana kita bisa mengimani Allah? Bagaimana kita bisa mencintai Allah? Tentunya yang pertama yang kita harus pahami dengan Allah adalah pekerjaan Allah, yaitu apa pekerjaannya Allah, af'alullah dalam bahasa Arab. Ya, af'alullah itu dihafal baik-baik. Kita mencintai orang tua kita mencintai diri kita mencintai tokoh-tokoh karena kita tahu pekerjaannya, kita tahu pekerjaannya. Ya, ini pelan-pelan ya. Oh, saya mencintai tokoh si B, namanya siapa? Namanya misalnya Amir. Kenal di mana? Enggak pernah kenal. Kau mencintai di mana? Mencintai sesuatu tapi tidak kenal. Saya kira itu namanya cinta buta. La ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim. Ya.
Tiada Tuhan, tiada ilah selain Dia. Ilah itu dalam bahasa Islam tidak lihat kuasa. Jadi kalau santri jamaah sekalian mungkin bagus pakai ilah, tiada ilah atau roh. Kalau Tuhan ini juga pakai Tuhan ya. Buddha, Nasrani ya. Kita ilah yang berkuasa yang mengendalikan alam ini, yang menguasai makhluk alam semesta. Illallah itu ada. La ilaha illahu. Bagaimana itu? Yang pertama adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Maha Pemurah. Catat. Jadi sifatnya. Nanti kita tulis lagi pekerjaannya, sifat. Kita mencintai siapa karena sifatnya. Oh, yang bagus nih, saya kangen sama si Ustaz A, Ustaz B karena Allah Subhanallah ya. Jadi sifatnya Allah pertama Ar-Rahman, Maha Pemurah. Ya. Di mana letak pemurahnya Allah? Sekalipun hambanya berbuat zalim, berbagai Allah tetap disuplai makanan. Ya. This Ar-Rahman, disebut Ar-Rahman, because this people, no book, no friend, is six in drink, alcohol. Tetapi dia is making, tetap itu sifat Ar-Rahman. Surah Al-Baqarah ayat 160. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kepada Allah tidak sholat, maksiat, tapi kok rezekinya mengalir, nah, gitu. Kenapa ini kita yang tahajud 5 waktu menjaga diri dari nista, ekonomi susah ya. Ya. Itu kan pertanyaannya. Yang kita mungkin harapkan sebaiknya orang-orang yang taat kepada Allah harus sebaiknya kalau kita harus lebih kaya ya, karena ada orang kafir lebih miskin kan begitu ya. Ya. Itu apa bahasa Inggrisnya kalau kaya? Kemudian kalau it's rich, kalau miskin full. Oke, itu pertanyaan. Coba buka surah Al-Baqarah. Jawabannya dalam surah Al-Baqarah 126. Jadi kadang orang seperti durhaka kepada Allah, seperti dikasih rezeki, itu jawabannya. Jadi Al-Quran itu adalah termasuk dalil ini buat kita ada pertanyaan terjawab. Persoalannya bagaimana kau jawabnya kalau jangan buka Quran ya. Jadi sampai nanti ada namanya indeks, nanti beli semua ya. Dalil tentang rezeki, rahman, ada semua. Sisa buka N, sisa buka sosial S, ya pertanian P, nah itu ada. Indeks Quran baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab. Nanti kata P ini. Setorang bahasa 126 coba. Nanti dijawab. Jangan bilang hebat tempat jawab soal karena begitu itu nasib. Coba. Catat itu. Orang kafir pun dilipatkan rezekinya. Tulis. Tapi di akhirat dihancurkan. Surah Al-Baqarah 126. Baca. Semua melihat surah Al-Baqarah 126 enggak? 126 bukan itu. Bukan. Ya. Al-Baqarah
Siapa kabarnya? Assalamualaikum. Iya, iya, silakan. Iya, iya. Ya, artinya dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah negeri berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ya Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir apakah aku beri kesenangan sementara kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah sebuah tempat kembali. jadi sudah tahu jawabannya. Jadi doanya Ibrahim berikanlah rezeki khusus orang beriman. Rabbi ja'al hadza baldan aminan warzuqna lahu minat samawat. Terus Allah menjawab, tidak, qala wa man kafara fa umatti'u. Jadi ya, pasti Tuhan punya rencana. Kalau sudah Tuhan bicara, Ibrahim pasti tenggelam. Sami'na tidak Ibrahim. Orang kafir pun selimpahkan rezekinya. Jadi kalau banyak orang kafir berlimpah rezekinya, kita tidak tahu apa rahasianya Allah. Mungkin juga salah satu rahasianya. Ya, kalau dia tahu kafir, dia tahu miskin, ya mungkin kehadiran Allah diberikan kenikmatan di akhirat saya juga. Jadi jangan sudah melihat karena apologinya situ ya Allah. Yang penting kita sudah berupaya. Ya, sudah berupaya mengamal 30 juz, sudah disiplin dari pagi sampai sore, malam, serahkan kepada Allah. Tapi kalau memang kalasi, pura-pura sakit, atau pulang, WA, itu bisa. Bukan takdir kalau tidak hafal, kalau yang memilih, kalau sudah kita laksanakan. Nah, jawabannya itu tadi. Sudah paham? Itu tentang kerjanya maksiat tapi baik. Berlimpah, punya mobil, punya rumah. Kita ini kalau mana sepeda, susah dicicil ya. Nah, dijawab lagi oleh Allah. Ya. Orang beriman kalau disenangi Allah dipersulit rezekinya, dipersulit. Coba tulis itu. Terus ini. Kalau mencintai apa dipersulit rezekinya. Al-Baqarah 152. Jadi saya harus kasih pada dasarnya. Ustaz bicara apa tidak suka pikiran-pikirannya. Saya merunduk dalil baru, saya berikan interpretasi. Ya, this kafir no must rise. Ya. Kita ada bagaimana negara Indonesia luar biasa. Tapi memang secara dunia memang etos kerjanya tinggi. The world is. Jadi kalau orang Muslim dia terpuruk dan malas, itu bukan takdir. Ya, bukan takdir. Harus kita keras. Ustaz juga lagi capek. Puluh waktu dakwah. Dan karena ini penting ya, saya harus melawan capek. Ya, sudah tahu doanya tentang malas. Terus nanti hafal sepuluh. Terus saya keterangan hadis. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkanlah kami dari penyakit malas
Malas yang paling berbahaya kalau kita hari ini tingkatkan, malas mempelajari atau mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang nomor satu rankingnya. Kalau malas pergi bertani, ya jelek juga sih. Malas pergi bekerja dikasih makan oleh orang lain, jelek juga. Jadi malas yang paling berbahaya adalah malas tidak mendengar Al-Quran, ya. Anak-anak sekarang ini baru menghafal, belum, masih banyak punya perjuangannya, belum tajwidnya, belum tadaburnya, belum dakwanya, belum pengamalannya, panjang. Siapa yang banyak berbaca? Siapa lagi nanti? Oh iya. Mana siapa? Kakaknya ini siapa? Wanita. Sudah ada di hukum? Sudah? Sudah? Wah, saya tahu bukan. Nanti dia lupa. Nanti kita ke masjidnya beliau, ya. Jadi oke. Kita berbahaya. Walid muhibbat baru tidak sekolah di mana lagi kaya. Sekolah kalau anak boleh tentu paham. Paham belum tentu yakin, yakin belum tentu mengamalkan, belum tentu mengikhlas. Nah, jadi ya, Ustaz juga ceramah karena perintah Allah. Ya. Perintah Allah. Berapa perintah Allah tentang ceramah? Tentang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Ya itu tadi. Sebelum ke sana saya bahas dulu tentang orang beriman kalau dicintai Allah disusahkan rezekinya. Coba baca satu orang. Al-Baqarah 155. Wali siapa? Ya wali. Satu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك عليهم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وأنفسكم والثمرات وبشر الصابرين. Dan janganlah kamu dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta jiwa dan bulan-bulan, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Jadi dalam mengamalkan agama itu ujian itu biasa. Ketakutan, diancam diboykot ekonominya, diancam dibunuh. Begitulah Allah mencintai hambanya. Ya, ada yang lolos, ada yang tidak lolos, ada yang tidak ada ketakutan, ada yang cium. Ya. Nah, itu kita gampang itu beriman. Ada ujiannya. Dis iman, disebut Allah SWT. Siapa yang mengizinkan Fir'aun begitu semangat untuk menghancurkan Musa? Allah. Allah mengizinkan. Siapa yang mengizinkan Namrud semangat menghancurkan Ibrahim? Allah. Kalau Allah tidak mau, mudah.
dikasih nyalinya, dikasih hilang. Siapa yang mengizinkan Abu Lahab semangat menghancurkan Muhammad? Siapa yang mengizinkan Bani Israel semangat mensalib Nabi Isa? Tak, mereka takut nggak? Ada yang takut nggak itu Nabi? Tidak ada. Yang orang beriman itu tidak pernah takut. Dia hanya takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Ibrahim terbakar api kan? Ya kalau kuat. Kau api, kau tidak bisa menyentuh saya sendiri. Iya. Begitupun ulama-ulama Pangeran Diponegoro, Nyaji, Tengku Umar, Seyusu, semua disikat oleh ada berita dia menyarankan kita mati dalam penjara, diuji. Dan dia sukses karena mempertahankan akidahnya sampai mati. Hasan Al-Banna ketika disuruh mengakui sedikit saja tentang negara sekuler di Mesir, akui saja sedikit, supaya dibebaskan. Apa kata Hasan Al-Banna? Apakah kau ingin menukar imanku dengan selembar roti dipancung di perut? Beda begitulah. Tidak pernah. Di dalam anak sekalian, jangan takut dalam besok kalau saya tugaskan kau pergi pimpinan pondok, berjuang terus. Kalau ada yang kalah, ya hadapi dengan kesatria. Ini agama Allah. Ada juga orang kalau pribadi diganggu mau mati, kalau agama diganggu dia diam. Kalau kita pribadi diganggu mengalah, Anda benar. Tapi jangan coba-coba ganggu agama Anda. Minal khawf itu alumi, warjuli wa naqsi minal amwal, dan kekurangan bagi ibadah sumber ekonominya berkurang. Seperti menghafal pendapatan orang tuanya belum berkurang. Wa naqsi minal amwal. Mungkin Allah yang bertanya, saya coba dulu. Kalau ada mobil, ada uang lancar. Begitu bangkrut, tetap dia jalan kaki lah kalau nggak ada uang. Dulu makan enak udara, puasa makan. Yang penting agama harus ya, dites. Kemarin saya cara besar, apinya. Kalau naik mobil itu jalan kaki sih, jalan kaki. Pernah jalan kaki mesti dulu. Ya, ya aku suka enak jalan kaki kok setelah. Oh, kenapa udah pergi? Tidak ada motor Ustaz. Itu namanya ibadah lontek jalan sehat. Itu belum apa-apa dibanding Nabi. Nabi jalan di dakwah, dikepung, nyawa terancam, tetap jalan. Kau sudah terancam nyawa kan? Enggak ya? 3 kali makan nggak pernah terlambat ya. Baru terlambat sedikit apa dibotin. 2 orang 9 amwal. Wal ampusi wal thamarat. Nanti kira-kira pasti nanti anak-anak sekalian kalau betul-betul memperkuat imannya pasti akan diuji. Ujiannya itu tentunya bermacam-macam ya. Kita punya masa pasti ujiannya beda. Sama sebenarnya nilai zaman Nabi, sahabat. Ya kalau kita sekarang zaman pandemi, zaman corona. Serta corona, takut sama corona? Nah, takut. Takut lah orang.
Kalau memang corona penyebab kematian, tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang bisa membunuh manusia, hanya penyebab. Nah, tapi tidak boleh kan mereka dokter corona tidak mau pakai matiakan. Ini dia namanya kerja. Ayat tadi tentang orang yang beriman diuji oleh Allah. Kenapa berhenti menghafal tidak ada WTP? Ini terlalu rendah. Nah, ini Al-Baqarah ayat 105. Kita diuji. Allah memiskinkan hambanya ya dites. Apakah masih mau ngurus agama aku ini? Ada juga, kenapa kita urus agama? Kita cukup fasilitas. Sering mau difasilitasi oleh orang ya. Sering mau difasilitasi oleh manusia. Disuruh tugas cari jalan macam-macam. Apakah Nabi dan sahabat dapat gaji waktu perjuangan? Kan enggak? Enggak ada. Zaman Abu Bakar pun enggak ada. Nanti Umar baru ada Baitul Mal terkait dia. Semua sahabat memang mencari uang untuk membelanjakan di jalan Allah. Ya, tulis di sini. Orang beriman mencari uang untuk dibelanjakan di jalan Allah. Sisanya dimakan. Sisanya dimakan. Al-Baqarah 272. Tulis. Jangan dibalik, mencari uang untuk dimakan fasilitas, sisanya untuk agama. Wajan sisanya. Allah akan memandang kecil hambanya yang sisanya untuk dia. Ya, perhatikan apa itu ayatnya. Jadi anak-anak sekalian, wakafkan waktumu untuk agama. Ya, jangan dibalik. Agama kita serahkan, belajar. Ya. Bagaimana pikiran kita, tangan kita, ucapan kita, bagian dari apa? Coba buka Al-Baqarah 72, tulis itu. Yang ada yang mau buku nanti dipindahkan. Sekolah kalian, cuma sedikit waktu. Ya, cepat sampai tempat keluar, wajar. Oh, tidak. Coba lihat di Facebook, istri ada pertanyaan di sini. Coba ditulis di situ kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Ya, artinya. Ya. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kerjakannya untuk dirimu sendiri, dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi. Ya,
tunfikuna illa batigha'a wajhillah. Janganlah kau mengeluarkan sedikit hartamu illa batigha'a wajhillah, kecuali ada kaitannya dengan mencari ridhanya Allah. Bisa paham? Saya dari dulu ada sumbangan biasa lagi. Oh, perkalian besar sekali. Seperti miskin, ada sedikit. Tiba-tiba ada untuk memberi hadiah pertandingan begini, ada usaha tahu. Saya tidak mau kasih karena ini titipan. Saya tidak mau sedikit ada kerjasama mengamini tentang pekerjaan itu. Biasa bintang. Nanti jangan sekali teman, sekali dia adalah camat teman kita. Jangan. Wa ma tunfikuna illa batigha'a wajhillah. Punya mana motor, mana di bicara motor, di keluarga satu. Di mana anu represi dulu pinggir pantai, mau cuci mata, jangan kasih. Jangan. Kalau agama kemana ada kalau perlu ini bensinnya. Kalau ada rezeki kasih. Jangan berpikir kalau agama punya motornya harus bercerai baik, ada bensinnya, berikan korban rezeki. Yang dikorbankan itu lebih milik. Tarik, buka pasal Sulmari. Pasal Sul. Oh iya, berarti sudah ada orang pasal pilihan ya. Nah, ini kita kajian tauhid dulu. Nanti minggu depan baru kepada ya. Karena Nabi itu memberi semangat iman. Jadi jangan laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi may. Nah, tapi saya bahas itu. Saya bahas dulu yang terkait ayat sebelumnya. Tidak ada jelas kemampuan Muhammad memberi hidayah. Saya tidak punya kekuatan memberi hidayah kepada santri saya. Orang tua kepada anak tidak ada. Akan tetapi Allah memberi. Tapi akan tetapi kita ini orang tua mencarikan cara. Karena yang menimbulkan itu anak menjadi Yahudi adalah bapaknya. Makanya di malam saya suruh jangan biarkan para anak bercita-cita ketika kecil. Arahkan dia mengenal Tuhannya, arahkan dia menghafal Tuhan. Setelah itu, kalau kita duluan mati tidak sempat membina, biarkanlah ilmu itu mengarahkan dirinya kepada yang sesuai ilmu yang masuk di pikirannya. Bisa dipahami? Nah, saya tidak bahas itu. Anak-anakku sering menghafal, mungkin awalnya tidak suka karena ini adalah hidayah, lama-lama jadi hobi, lama-lama jadi cinta, lama-lama senang, lama-lama menikmati. Hal buruk juga begitu. Pergi mendomi, awalnya tidak suka, lama-lama iseng dulu, lama-lama dia cinta, lama-lama baku cari temannya yang jago dia. Apalagi ada pertandingan begini kalau orang kami, wah dia tuh awalnya tidak suka, tapi karena keseringan maka dia dikira keseringan hal-hal yang baik. Begitu peminum balok, ya masuk di kampung satu orang lama-lama jadi, apalagi WA, apalagi Facebook. Ya. Kalau orang tua ya tidak apa-apa karena pasti yang bermanfaat. Kalau orang apa boleh? Paling kering Korea. Satu minggu di sini lihat Facebook di rumah sehari bisa habis lagi apalagi. Jadi kalau orang tua melarang itu berarti dia suka. Itu barang cinta. Kau belum merasakan, mungkin kau masih jengkel. Sekarang kan kau jengkel. Orang tua bersuka menghilangkan kebahagiaan. Suatu saat kau tahu, ya, begitu kau paham baru bersyukur, orang tua sudah tidak. Dan lihat orang yang tidak benar hidupnya, kemungkinan orang tua yang tidak tegas di dalam
membina anak. Bisa paham? Kenapa saya tahu itu? Ya, kok masih dimarahin orang. Kalau saya dulu perlu dengan kain. Saya kalau tidak mengaji pagi, pulang malam. Saya kan kalau malam suka saya tidur nenek, karena baru saya tahu juga mama saya ditangkap sama mamanya. Kacau kan itu. Saya kira besok mendaki, dia lupa tetap dapat bola. Itu tetap kesalahan kemarin dikasih. Cuma saya dia punya doa. Ada saya sebelum mengumpul ada dia baca batu. Seperti tanya saya punya itu. Kalau salah dia baca alam masyarakat. Dia orang tua kalau anak alam masyarakat. Nah, jadi kalau kali ini anak saya tunduk kepada ya Allah. Jadi tidak boleh mengumpul emosi karena kapan panas anak-anak terbawa dendam juga. Karena memang tidak lupa pemerintah tidak pernah umur 10 tidak sholat sudah bisa sampai 15. Tapi jadi didik sejak 7 tahun ini sebelumnya. Ini 15 tahun berkumpul ya. Kesalahannya waktu sebelum 10 tahun terlalu sibuk mengurus ekonomi, lalai dalam membina anak. Nah, sebetulnya wa ma tunfiquna illa billah. Saya rasa terima. Terus ada yang membantu saya enggak kalau saya pakai? Tidak ada. Yang membantu saya iya. Ya saya pakai membantu itu. Kalau saya ikhlas juga. Kalau ini, kalau tidak ikhlas tidak ada. Jadi ada orang menyumbang sama menyumbang. Ada yang dapat pahala, ada ya tidak. Tahu nggak orang ikhlas? Tidak ada yang tahu karena mati. Tidak ada yang tahu. Ya. Jadi anak-anak sekalian banyak-banyak nanti menyumbang juga, bukan cuma materi, pikiran, tenaga. Menyumbang dana, pikiran lagi. Mungkin tenaga pasti ada. Wa ma tunfiquna illa billah. Ini tadi berputar dari sifat Rahman yang kita bahas tadi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang belanja dan diberi makanan yang apalagi saya menekankan sekarang informasi nanti kita nanti bisnis yang tertinggi sekarang adalah daging. KFC apa? Daging mentah itu food. Menurut di situ siapa lagi? Bos mandi itu. Produk-produk yang dijual di supermarket dikemas itu membawa penyakit dan penyakit yang boleh sosis. Pokoknya di sosis itu chicken. Yang kedua, bisnis tentang IT, game open. Rupanya game ada yang meninggal di Bandung karena suka main game, terserap otaknya itu radiasi masuk. Yang ketiga kalau tidak salah farmasi. Nah menurut itu ini adalah semua makanan apalagi coklat yang dikemas itu rawa semuanya. Nah kalau dia sakit pasti minum obat ya farmasi, karena obat tidak laku kalau tidak ada sakit. Bisa paham? Sehingga dia memberikan solusi. Mari kembali basis makanan di sayuran. Katanya tes dulu darah, jangan makan dulu selama 15 hari. Kemungkinan kolesterol, gula, semua normal kembali setelah makan. Ya anak sekalian kita dapat jauh, nanti kita bertani, kita makan sayur, kita belajar nanti makan. Kalau kita bertani, pupuknya adalah pupuk kandang. Kita coba nanti, saya nanti coba ya. Oke. Menghindar ya. Orang biasa tahu gula pasir juga apa? Jadi gula pasir jadi solusinya pakai gula merah. Saya orang dulu kopi sambil gula merah.
This sugar no good. This ya. Oke, itulah sekalian. Jadi wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Nah, bertimbangkan ikhlas, semua manusia akan digoda, ditipu oleh setan, kecuali orang ikhlas. Semua itu. Ya. Ketika setan tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau tunduk kepada Adam yang bukan kepada Allah. Ini kan setan, iblis, setan, malaikat satu rumpun dalam di alam surga ya. Ketika manusia diciptakan oleh Allah, disuruh sujud. Nah, iblis ini merasa senior, merasa historisnya lebih baik daripada Adam. Adam dari tanah, dia dari api. Dia tidak mau sujud karena merasa lebih. Nah, ini satu gambaran anak-anak sekalian. Jangan merasa lebih sedikit pun dari orang lain. Terus salah satu iman yang baik, suka melihat dirinya lebih buruk dari orang lain. Tulis itu dalam buku Al-Aqaid Islamiyah, nanti kita kupas ya. Salah satu doa, this iman akidah is good. You see in people this good in it, because you see in good and this no good, no good. Sini ada juga menghafal, ada yang dapat target ya setahunnya, ada yang tahu jawaban yang kecil, yang terlambat, mungkin terlambat hafalannya, tapi ada kelebihan yang kau miliki, mungkin tajwidnya, mungkin pribadinya, ya. Tidak ada itu manusia, semua buruk bagaimana pun pasti ada kelebihannya. Jadi tidak boleh ya seorang aku sekalian kalau bergaul halakah Islam, silakan bergaul di mana saja. Mau belajar di Tabli, mau belajar di Wahanda Salafi, itu masuk. Jangan coba-coba merasa lebih dari orang, ya. Ya. Ada juga itu kelompok tidak mau diajar, bukan gurunya ya. Dia mau cocok kan? Ada juga. Yang penting kita beriman kepada Allah, catat terbaik Muhammad, Nabi kita, Al-Quran, kitab kita, selesai, finish. Distrik. You mau seorang bagaimana kalau Anda ada urusan, kita bersahabat. We brothers and you, good Muhammad and you. Finish. Kita jangan bersahabat karena satu kampung. Kita jangan bersahabat karena satu guru, satu sekolah. Semua sama. Ya, semua manusia sama. Yang membedakan adalah apa? Takwa. Tulis. Yang membedakan adalah takwa. Nanti kita kembangkan penjelasannya. Itu surah Al-Hujurat 13. Dan teman-teman dari Al-Azhar, kalau di susah ini saya tahu dari khas ya Allah. Iman kuliah di khas. Iman kuliah di anu. Dia 45 berarti dia jadi dia. Kuliah mana SMA 1? Kalau udah SMA berapa? Memang kelihatannya kecil karena berapa kali tidak lulus. Di situ lulus, tapi tidak mutlak. Pribadinya lebih bagus dari anda. Dan terbukti juga di lapangan bukan jalur-jalurnya hebatnya. Nah, oke. Jadi mungkin bisa dibaca dulu sebelum ini. Semua manusia ditipu oleh Allah kecuali ikhlas. Jadi harus ikhlas. Kalau ustaz ini juga mengajarkan ikhlas, anak-anakku ikhlas yang belajar, ketemu. Tapi kalau saya mengajar ada kepentingan dunia di dalamnya supaya kau juga belajar bisa kerja nanti, habis kan? Habis. Ilmu kau jadikan alat bekerja, dunia jadikan alat untuk agama. Surah Al-Hujurat 39-40. Semua manusia ditipu oleh iblis kecuali orang ikhlas. Surah Al-Hujurat tulis Al-Hijr ya, ayat
13 sampai 15. Coba satu orang baca gantian. Wah, gitu ya. Jadi ya, hati-hati permainan iblis. Dia bisa main permainan. Satu orang bisa. Kita baca gitu ya. Al-Hijr, surah berapa Al-Hijr? Surah 15. Kayak apa itu? Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Semua manusia akan ditipu oleh iblis, jangan kecuali orang ikhlas. Coba 39, saya dengar dulu, 38 dulu. Coba. Ya semua buka, siapa yang buka? Catat. Sedikit, nanti Rahman di detik ini kasih siapa orang poin-poin dari أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى يوم الوقت المعلوم. Artinya sampai hari yang telah ditentukan atau kiamat. Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan. Dia Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap. Ia iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan. Sampai hari yang telah ditentukan, kiamat. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka yang di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Jadi ini iblis ini kalau tidak mau taat, ini dia akan marah. Kalau merasa sombong, jadi anakku sekalian harus rendah hati. Ya. Kalau ada yang bilang apa mau kabar kau sabar, tidak usah komentar. Ya, kita gambarnya, memang kita baru belajar.
Dosa daripada kau ya, jangan. Terus kita dorong untuk Makassar. Kalau di satu dia malas, dosa.